खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-84. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka menanyakan pula kepada engkau mengenai Zulkarnain. Katakanlah, aku akan segera bacakan kepadamu kisah mengenainya. Kata Al-Qarnain dalam tata bahasa Arab disebut sebagai bentuk tasniyah yang menunjukkan arti dua buah benda. Adapun kata Al-Qarnain berasal dari kata al-qarnu yang artinya tanduk hewan atau dapat juga diartikan 100 tahun. Adapun secara kiasan, kata al-qarnain dapat diartikan sebagai negeri-negeri timur dan negeri-negeri barat. Sebagian penulis menyangka bahwa sosok Zulkarnain ini adalah Alexander the Great dari Macedonia, Yunani. Adapun sebagian penulis lainnya mengatakan bahwa sosok Zulkarnain tertuju kepada seorang raja yang memiliki kerajaan di negeri-negeri timur dan di negeri-negeri barat. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Hazrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu taala anhu telah melakukan penelitian mengenai sosok Zulkarnain ini dengan meletakkan dasar penyelidikan beliau berdasarkan Bible. Beliau bersabda bahwa di dalam Bible telah tercantum sebuah ru'ya dari Nabi Daniel alaihissalam, yakni sebagai berikut. Kulihat seekor domba jantan yang bertanduk dua. Domba itu menanduk ke barat dan ke utara dan ke selatan. Tiada seekor binatang pun yang dapat melawannya. Kitab Daniel pasal ke-8 ayat 3 hingga 4. Kemudian Nabi Daniel alaihissalam bersabda, adapun takbir domba jantan yang kulihat dengan tanduk dua itu adalah raja-raja Media dan Persia. Berdasarkan ru'ya ini, maka sosok Zulkarnain adalah salah seorang di antara raja-raja Media dan Persia. Lantas muncul sebuah pertanyaan, apa sebabnya peristiwa Zulkarnain ini diterangkan dalam Al-Quran? Dan mengapa kajian ini diletakkan dalam surah Al-Kahfi
setelah menerangkan peristiwa Isra Nabi Musa alaihissalam. Terkait hal ini, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa sosok Zulkarnain memiliki hubungan dengan kaum Masehi. Ketika kaum Masehi telah menyeleweng pada titik terburuk, lalu mereka berubah menjadi kaum penyebar keburukan. Maka sosok Zulkarnain inilah yang menghadangnya dan menumpasnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diterangkan sebelumnya bahwa dalam surah Al-Kahfi terdapat penjelasan tentang pertentangan antara agama Islam dengan agama Masehi yang kemudian dibawa ke ranah semi-politik. Maksudnya, yang sebenarnya terjadi adalah pertentangan agama. Namun, kemudian banyak sekali disangkut pautkan dengan gerakan-gerakan politik dari kedua belah pihak. Dan sesuai dengan qanun ilahi yang telah berlaku sejak dulu, bahwa keadaan suatu agama pada suatu kaum terdiri dari 4 kondisi. Keadaan pertama adalah orang yang beriman kepada para nabi lalu mencapai kemajuan duniawi dan rohani berkat keteguhan imannya. Yang kedua adalah mereka yang beriman kepada nabi di masanya, namun mereka terperosok ke lembah kenistaan dan kejahatan. Namun, kaum-kaum ini meskipun berada di bawah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka masih dapat menarik kembali karunia Allah Ta'ala dengan mengadakan perbaikan dalam dirinya dan tetap dalam agama tanpa merubah keadaan bangsanya. Ketiga, kaum yang amalnya buruk, lalu kemudian datang seorang nabi yang baru kepada mereka, namun mereka tidak mau beriman kepada nabi tersebut. Dalam hal demikian, maka usaha mereka untuk melakukan perbaikan diri tidak akan membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kaum yang sama sekali tidak percaya kepada seorang nabi pun, sedangkan kecenderungan mereka pada kemajuan duniawi semata. Adapun apa yang terjadi pada agama Masehi adalah pada saat kemajuan yang pertama, kaum Masehi disebut sebagai Ashabul Kahfi. Adapun pada saat kemajuan yang kedua, mereka disebut sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Yang mana pada tahapan ini, mereka telah berubah menjadi kaum yang sama sekali tidak baik. Lalu, apa hubungannya kemajuan kaum Nasrani yang disebut sebagai Ya'juj wa Ma'juj dengan sosok Zulkarnain? Sebenarnya, Ya'juj dan Ma'juj adalah nama dari suku-suku bangsa yang berdiam di daerah-daerah utara Asia dan daerah-daerah timur Eropa. Dikarenakan mereka tertarik oleh kesuburan dan kemakmuran daerah-daerah di Asia, maka mereka selalu berupaya menyerang daerah-daerah tersebut. Dan sekiranya mereka berhasil dalam serangan-serangan tersebut, maka mereka akan menetap dan bercampur dengan suku-suku bangsa awal di daerah tersebut. Lalu mereka bertebaran di berbagai daerah Asia dan memeluk berbagai agama dari suku-suku bangsa yang didatanginya. Dan mereka tidak akan menganut satu agama. Akan tetapi dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok Zulkarnain inilah yang dapat membendung serangan-serangan mereka dengan tangkasnya. Dan pada akhirnya, suku-suku bangsa dari Ya'juj wa Ma'juj ini masuk ke dalam agama Masehi dan menjadi kekuatan yang sangat hebat dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Di sisi lain,
dikarenakan siasat politik Zulkarnain yang begitu istimewa, menyebabkan seluruh Asia mendesak dan menohok Ya'juj Ma'juj ke sebelah utara, yang di zaman itu terkenal sebagai daerah yang paling buruk dan paling miskin. Oleh karena itu, dalam hati sanubari mereka bersemi keinginan yang amat hebat untuk datang ke daerah-daerah timur dan negeri-negeri Asia. Dan semangat ini terus menyala secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga tertanamlah benih permusuhan di dalam bidang politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosok Zulkarnain jika ditinjau dari sudut pandang ini merupakan orang yang menyebabkan timbulnya fitnah Ya'juj wa Ma'juj atau fitnah Dajjal. Namun, di sisi lainnya, terdapat sebuah hikmah yang istimewa terkait sosok Zulkarnain, bahwa dikatakan melalui suatu kabar gaib bahwa akan datang sosok Zulkarnain yang kedua, yang nantinya akan berhadapan kembali dengan Ya'juj wa Ma'juj dan yang akan melumpuhkannya. Ia diberi nama Zulkarnain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia diberikan anugerah dengan dua kekuatan, yakni kekuatan yang bersifat Al-Mahdi dan kekuatan yang bersifat Al-Masih. Ia digelari Mahdi karena menerima ilmu-ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia diberi gelar Al-Masih karena mengambil sifat-sifat dari Al-Masih yang dahulu, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan hal ini tersebut dalam sebuah hadis, walal mahdiyu illa Isa. Artinya, dan tiada Mahdi melainkan Isa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada suatu hari para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapakah golongan yang tersebut dalam Al-Qur'an yang nanti bakal diajari Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawabnya sambil meletakkan tangan beliau ke atas pundak sahabat yang bernama Salman Al-Farsi. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law kana imanu biffuroya lana lahu rijalun min haula'i." Artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya nanti iman terbang ke bintang Suraya, maka akan dicapai kembali oleh beberapa orang dari mereka ini, yakni dari keturunan bangsa Persia. Dalam riwayat yang lain disebut rijalum min Fars, yaitu beberapa orang keturunan Persia yang akan membawa kembali iman ke dunia. Dan dari semua riwayat ini dapatlah diketahui bahwa di akhir zaman akan ada seorang yang khusus dari bangsa Persia yang akan mengambil iman yang telah terbang ke bintang Suraya, dan sosok ini akan dibantu oleh beberapa orang dari bangsa Persia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobahul khair saya ucapkan kepada para pemirsa Daras Ramadan pada sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan keagamaan lainnya. Bagaimana kabar Anda semua di hari puasa ke-19 ini? Mudah-mudahan kita makin semangat dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan di dalam program kita yang insya Allah penuh dengan keberkahan selama bulan suci Ramadan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa acara kita Daras Ramadan ini sudah memasuki hampir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan acara ini hingga akhir Ramadan nanti. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang di tengah-tengah kita telah ada 2 orang narasumber kita. Dari para mubalik di DKI tentunya. Yang pertama ada Maulana Muzaffar Ahmad Mubashir. Beliau adalah mubalik yang bertugas di Jemaat Jakarta Timur. Dan yang kedua ada Maulana Syihab Ahmad Mubashir. Beliau mubalik yang bertugas di Jemaat Jakarta Barat. Alhamdulillah, sampai hari ini kami telah menerima berbagai macam pertanyaan, lebih dari 90 jumlahnya, yang berasal dari seluruh para Ahmadi yang senantiasa menyimak acara ini. Bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan maupun seputar keagamaan lainnya, kami masih menunggu pertanyaan Anda tersebut. Silahkan Anda mengirimkan pertanyaan tersebut dengan cara mengklik link yang telah kami sematkan di kolom komentar YouTube. Pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari puasa kita adalah tentunya ketakwaan. Dan ketakwaan ini dapat kita lihat dari sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Baik itu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagaimana sikap moral kita dan juga sikap kepedulian kita terhadap sesama manusia. Semoga di dalam 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan hal-hal tersebut lebih baik lagi. Baik Bapak-Bapak mubalik yang saya hormati, bagaimana kabar Bapak-Bapak sekalian? Alhamdulillah, Pak Nom. Alhamdulillah, baik Pak Nom. Sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Bapak-Bapak mubalik, kita akan kembali menjawab beberapa pertanyaan dari anggota yang telah dikirimkan kepada kita. Pertanyaan pertama dari anggota yaitu, ketika seseorang dalam keadaan junub, kemudian dia bangunnya mepet mendekati subuh. Yang ingin ditanyakan adalah apakah melakukan sahur terlebih dahulu atau dia mandi junub terlebih dahulu. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Bagaimana pandangan dari sisi ilmu fikih dan juga mungkin manfaat-manfaat mana yang terlebih dahulu harus kita lakukan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Silakan kepada Pak Mubalik. Oke, baik. Jazakumullah Pak Anom atas pertanyaannya. Mengenai orang yang dalam keadaan junub, kemudian dia mepet waktunya bangun ya ketika sahur, apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus mandi junub terlebih dahulu baru sahur, atau dia langsung sahur aja? Nah, mengenai hal ini, saya akan seperti biasa memberikan pandangan dari 2 hal, yaitu pandangan dari secara umum dan kedua adalah pandangan dari jemaat. Nah,
Pandangan secara umum mengenai hal ini jelaskan bahwa bukanlah syarat sahnya berpuasa seseorang harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hal ini berbeda dengan sholat atau tawaf di Ka'bah. Orang yang hendak sholat atau tawaf harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Dan jika terjadi hadas di tengah-tengah sholat, maka sholatnya kemudian bisa menjadi batal. Lain halnya dengan puasa. Suci dari hadas bukanlah syarat sahnya puasa. Tidak bisa kita bayangkan andai kata kita berpuasa harus suci dari hadas. Ya, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Tentunya semua orang akan kerepotan. Contohnya, ya, orang akan kerepotan karena harus menahan kentut atau buang air karena itu merupakan hadas kecil. Nah, Al-Kadli Abu Suja dalam Matan Al-Taqrib mengatakan yang artinya haram bagi orang junub itu ada 5 hal. Yang pertama sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga memegang dan membawa mushaf, yang keempat tawaf, serta yang kelima berdiam diri di masjid. Ini dalam Matan At-Taqrib. Nah, dasar dalil mengenai hal ini yaitu bersumber dari hadis yang diriwayatkan dari Hazrat Aisyah dan Hazrat Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, di mana mereka mengatakan kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi tsumma yagtasilu wa yasum. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki waktu subuh sementara beliau sedang junub karena berhubungan dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Kemudian Tirmizi juga setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan inilah yang dipahami oleh mayoritas ulama di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Dan ini merupakan pendapat Sufyan As-Sauri, As-Safi'i, Ahmad, Ishaq dan Rahwiyah. Ini dalam At-Tirmizi jilid 3 halaman 140. Jadi sebaiknya ketika kita dihadapkan dalam posisi seperti ini, kita lebih mengutamakan sahur. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk sahur, sehingga orang yang makan sahur bisa mendapatkan pahala khusus. Sementara mandi junub bisa ditunda sampai dengan masuknya waktu subuh. Artinya dia bisa mandi setelah sahur untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ya, jadi sholat subuhnya harus dalam keadaan bersih dari junub. Nah, namun juga perlu diperhatikan, lebih baik lagi dianjurkan sebelum makan kita berwudu terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengatakan yang artinya apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada dalam kondisi junub kemudian beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudu sebagaimana wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian bagaimana pandangan jemaat? Di dalam pandangan jemaat sendiri terdapat di dalam tanya jawab, ya, fikih masail, ya, di mana Mufti Silsilah mengatakan tidak ada kaitan antara mandi junub dengan puasa. Mandi junub perlu dilakukan sebelum sholat, sebagaimana diriwayatkan oleh para istri Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi, ya, bahwa Rasulullah SAW terkadang menghadapi kondisi di mana beliau harus mandi junub dan memasuki waktu sahur. Lalu beliau makan sahur tanpa mandi junub, lalu berpuasa. Setelah itu baru beliau mandi, lalu melaksanakan sholat subuh. Jadi itu Pak Anom jawabannya. Jadi kalau dihadapkan dalam dua kondisi seperti itu, maka kita lebih mementingkan kepada sahurnya terlebih dahulu, baru kita mandi junub setelah itu, kemudian melaksanakan sholat subuh. Ya, Masya Allah, sangat jelas jawaban dari Pak Mubalik. Ya. Berarti dalam kondisi seperti itu, pemirsa, lebih dahulu kita mendahulukan makan sahur, baru kita mandi, lalu kita melaksanakan sholat subuh.
Jazakumullah kepada Pak Mubalik Maulana Muzaffar Ahmad yang telah memberikan penjelasan secara jelas kepada kita. Kita akan berlanjut kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan konten video di jemaat yang sering atau lebih sering menggunakan syair-syair berbahasa Urdu ketimbang berbahasa Arab. Padahal kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahkan ibu bahasa di dalam bahasa-bahasa di dunia. Yang juga merupakan bahasa yang paling mulia dari bahasa yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia ini. Juga dikatakan sebagai bahasa yang paling tertua dan memiliki struktur bahasa yang terlengkap. Dan banyak sekali kelebihan dari bahasa Arab. Sehingga ini ada pertanyaan dari anggota, kenapa dengan kemuliaan yang begitu banyak dari bahasa Arab ini, di dalam konten video di jemaat lebih sering menampilkan syair-syair atau nazm dalam bahasa Urdu daripada bahasa Arab. Nah, bagaimana menjelaskannya? Saya meminta kepada Maulana Syihab Ahmad untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan hal ini. Silakan Pak Mubalik. Baik, jazakumullah Pak Anop. Nah, ini sebenarnya masalah preferensi saja ya. Yang pertama harus kita sama-sama ingat bahwasanya memang Hazrat Masih Maud Wassalam secara origin beliau adalah bukan seorang yang berasal dari tanah Arab ya. Beliau lahir di Kadian dan memang bahasa ibu beliau adalah bahasa Urdu ya. Seperti itu. Dan juga memang bagaimana perkembangan dari jemaat kita sendiri bisa kita lihat ya, paling banyak orang Ahmadi yang ada di dunia ini juga berdarah Pakistani atau India gitu ya, yang bahasa ibunya juga adalah bahasa Urdu gitu, seperti itu. Nah, jadi memang wajar saja ketika kemudian syair-syair yang sering dilantunkan adalah syair-syair berbahasa Urdu, karena memang Hazrat Masih Maud Wassalam, karena syair-syair ini diambil dari tulisan-tulisan beliau juga kan, syair yang digubah oleh Hazrat Masih Maud, syair-syair yang digubah oleh Hazrat Khalifatul Masih yang kedua dan seterusnya gitu ya, sampai Khalifah keempat juga masih sering membuat syair ya dengan bahasa ibu beliau gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada sama sekali syair-syair yang berbahasa Arab. Ya. Kita bisa menemukan dalam beberapa tulisan dari Hazrat Masih Maud Wassalam, beliau juga menuliskan syair-syair ini selain berbahasa Urdu ada juga berbahasa Farsi dan berbahasa Arab lah salah satunya. Ya, dan cukup banyak juga sebenarnya syair-syair berbahasa Arab. Nah, kalau kita sekarang melihat di momen-momen acara jemaat yang ditampilkan oleh MTA, sebenarnya bukan hanya syair berbahasa Urdu saja yang disampaikan. Sekarang sudah ada kasidah juga yang sering dilantunkan oleh saudara-saudara kita yang dari Kababir misalnya, seperti itu. Dan ini sudah difasilitasi karena sudah cukup banyak juga memang Ahmadi yang ada di daerah Timur Tengah ya. Jadi pada tahun 2007 ya, tepatnya 23 Maret 2007 ya oleh Huzur juga diresmikan ya MTA 3 Al-Arabiyah ya, yang full isi di dalamnya itu semua berbahasa Arab ya. Karena memang ditujukan untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah Timur Tengah ya, Afrika Utara, dan beberapa tempat yang memang mayoritas mereka berbicara dengan bahasa Arab seperti itu ya. Nah, kalau di konten-konten selain misalnya di MTA ya, di konten-konten yang dibuat oleh jemaat yang lain, yaitu tadi preferensi saja, karena memang lebih banyak syair-syair ya yang kita temukan dalam berbahasa Urdu, juga secara soft copy filenya juga segala macamnya lebih mudah ditemukan, jadi mungkin lebih banyak dengan bahasa Urdu ya. Tapi juga kalau memang cocok dengan syair-syair berbahasa Arab juga, saya pikir banyak juga konten-konten kita yang
pakai bahasa Arab. Saya pikir jadi ini tidak bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan, saya pikir ya. Karena yang penting tidak dalam sholat kita berbahasa Urdu kan. Dalam ibadah-ibadah kita tetap saja dengan bahasa Arab. Ya, dianjurkan seperti itu. Nah, ini yang penting. Baca Al-Quran juga tetap saja bahasa Arab kan, kita tidak baca Al-Quran dengan bahasa Urdu, ya kan. Nah, tapi tulisan-tulisan Masih Maud yang memang ditulis oleh beliau dengan bahasa Urdu, ya apa adanya, kita kemudian membacanya ya, dengan bahasa yang asli ditulis langsung oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Saya pikir begitu, Pak Anung. Ya, baik. Jazakumullah Pak Mubalik, Maulana Syihab Ahmad, yang telah menjelaskan kepada kita, para pemirsa, bahwa memang banyaknya konten video yang memakai bahasa Urdu, bukan berarti kemuliaan dari bahasa Arab itu menjadi tergantikan. Ya. Tapi ini hanya teknik saja, metode yang dipakai, karena memang juga anggota kita di jemaat masih lebih banyak yang mengerti bahasa Urdu daripada bahasa Arab. Namun tadi sebagai pembandingnya telah dijelaskan bahwa tahun 2007 TV Al-Arabiyah telah disiarkan dan keseluruhannya memakai bahasa Arab. Bahkan kalau kita menyaksikan TV Al-Arabiyah itu, syair-syairnya yang digubah juga dalam bahasa Arab. Baik pemirsa dan para mubalik, alhamdulillah kita telah menjawab 2 pertanyaan dari para anggota yang telah disampaikan kepada kita, dan kita akan melanjutkan dengan satu tema diskusi lagi juga dari pertanyaan dari para anggota, yaitu berkaitan dengan i'tikaf. Kita ketahui bahwa i'tikaf adalah kegiatan bermukim atau berdiam di masjid ya, yang semua kegiatan ibadahnya dilakukan di masjid. Nah, i'tikaf ini juga dianggap sebegitu pentingnya dilakukan oleh seorang yang berpuasa untuk melengkapi ibadah Ramadannya. Nah, para mubalik, banyak sekali sebenarnya persoalan berkaitan dengan i'tikaf ini. Namun kita akan membahas beberapa pertanyaan berkaitan dengan i'tikaf. Pertanyaan pertama saya ingin ajukan kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Tentunya kita mengetahui banyak sekali penjelasan-penjelasan terkait dengan keutamaan dari i'tikaf ini. Kita ingin bertanya kepada Pak Mubalik, seperti apa Nabi Muhammad SAW menekankan perintah berkaitan dengan i'tikaf ini, sehingga seorang muslim banyak yang ingin melakukan i'tikaf di masjid. Silakan Pak Mubalik. Baik, jazakumullah Pak Anam. Nah, mengenai masalah i'tikaf, ya, i'tikaf ini sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW pada saat 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya i'tikaf itu. Nah, di dalam istilah Islam, i'tikaf itu ya adalah al-labsu fil masjidi ma'as-shaumi wa niyatil i'tikaf, yakni tinggal di masjid sambil berpuasa dengan niat ibadah disebut sebagai i'tikaf. Ini dalam Hidayah bab i'tikaf. Ada juga yang mendefinisikan i'tikaf itu dengan habsun nafsi an tasarrufatil adiyah, menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan, dalam Misbahul Munir ya. Jadi 2 halaman 424. Nah, mengenai dalil dengan i'tikaf ini sendiri ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Kemudian juga tentu saja dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubasyiruhunna antum akifuna fil masajid. Tapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf di masjid. Nah, ketika seseorang menghendaki dan pada hari apa ia kehendaki, ia dapat melakukan itikaf.
Jadi secara umum sebenarnya boleh saja setiap orang itu beriktikaf di masjid. Tidak ada waktu yang khusus. Tetapi sunnah dari Rasulullah SAW, itikaf itu adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bagaimana Hazrat Aisyah radhiyallahu anha bersabda berkenaan dengan itikafnya Rasulullah SAW, kana ya'kiful ashra al-akhirah min Ramadana hatta tawaffahu Allahu thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Kebiasaan Rasulullah SAW sampai wafat beliau adalah beliau senantiasa beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Setelah kewafatan beliau, istri-istri suci beliau mengikuti sunnah ini. Ini dalam Bukhari, kemudian Muslim, bab itikaf. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga selalu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencari Lailatul Qadar. Ya. Jika ditanya apa sih pentingnya atau keutamaannya, kemudian Rasulullah SAW menekankan untuk beritikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, jawabannya adalah bahwa Rasulullah SAW selalu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencari Lailatul Qadar untuk beritikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda beliau SAW, "Qila li annaha fil ashril awakhiri faman ahabba minkum ay ya'takifa falya'takif fa'takafan nasu ma'ah." yakni Rasulullah SAW bersabda bahwa saya diberitahukan bahwa Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir Ramadan. Barang siapa di antara kalian ingin melakukan itikaf, maka itikaflah di 10 hari ini. Oleh karena itu, para sahabat itikaf bersama beliau di 10 hari terakhir Ramadan. Ini dalam Muslim, bab Fadail Lailatul Qadar. Itikaf yang disunahkan tadi dikatakan adalah 10 hari terakhir, ya. Sebagaimana hadis yang tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukan itikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Akan tetapi, ya, dalam sebuah hadis dikatakan, diriwayatkan oleh Bukhari, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadana asyrata ayyamin falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'tikafu isrin. Yani Rasulullah SAW selalu melakukan itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Akan tetapi ketika tahun kewafatan beliau melakukan itikaf 20 hari. Jadi sunnahnya sebenarnya 10 hari, tapi kalau mau melakukan lebih dari itu silakan saja, boleh. Nah, kemudian juga mengenai pentingnya itikaf juga, di sini ada beberapa, selain tadi bahwa kita akan mendapatkan Lailatul Qadar ketika beritikaf 10 hari terakhir. Nah, di dalam fikih Komite Fikih Ahmadiyah juga dijelaskan mengenai pentingnya itikaf itu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 sabda beliau yang akan saya bacakan artinya saja. Yang pertama yaitu dalam Durre Mansur, yakni orang yang itikaf harus menempatkan dirinya ke hadirat Tuhan sepenuhnya dan mengatakan, "Wahai Tuhan, aku bersumpah aku tidak akan beranjak dari sini sehingga Engkau mengasihani aku." Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan itikaf sehari demi keridhaan Allah Ta'ala akan menjadikan di antara dia dan jahanam 3 parit yang jaraknya sejauh timur dan barat. Ini juga dalam Durre Mansur. Kemudian yang terakhir juga, Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang itikaf, bahwa orang yang itikaf akan terpelihara dari semua dosanya disebabkan oleh karena ia beritikaf. Dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang dilakukannya sebelum itikaf, dan demikian pula akan mendapatkan pahala atas kebaikan yang masih dilakukannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul I'tikaf. Jadi sebegitu pentingnya itikaf ini, sehingga Rasulullah SAW mensunahkan kepada setiap orang yang beriman, khususnya laki-laki, untuk beritikaf di masjid 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Itu Pak Anom. Baik, jazakumullah Pak Mubalik atas jawabannya yang sungguh banyak menampilkan berkaitan dengan keistimewaan daripada itikaf. Sehingga kita
menjadi sangat jelas bahwa itikaf itu merupakan sebuah perkara yang penting sebenarnya untuk dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Baik, kita akan berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan juga tentang itikaf. Kita mengetahui secara umum, seperti tadi yang dijelaskan oleh Maulana Muzaffar Ahmad, bahwa itikaf dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Saya ingin bertanya kepada Maulana Syihab Ahmad, bagaimana Pak Mubalik jika iktikaf ini, kalau tadi oleh Maulana Muzaffar sebelumnya dilakukan di masjid, ini bagaimana jika dilakukan di rumah? Walaupun secara umum oleh ulama dikatakan tidak ada larangan mungkin untuk beriktikaf di rumah. Namun apakah melaksanakan iktikaf di rumah ini ada pendapat yang kuat dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat, sehingga iktikaf di rumah ini kemudian ada yang menganjurkan? Silakan Pak Mubalik untuk menjelaskan. Mungkin suaranya masih di mute, Pak Mubalik. Oh ya, baik. Nah, mengenai itikaf ini sendiri, jika melihat dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Maulana Muzaffar, ini sudah lengkap sekali sebenarnya tadi ya, mengenai pengertian dari itikaf sendiri saja, yang berdiam di masjid salah satunya kan seperti itu. Seperti tadi juga dalam surah Al-Baqarah ya, yang juga sudah dibacakan oleh Maulana Muzaffar, yang bahwasanya wala tubshiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi beriktikaf ini memang di masjid seperti itu ya, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama panjang hidup beliau pun beliau selalu iktikaf ini di masjid gitu ya, dan dengan istri-istri, dengan para sahabat juga sama seperti itu. Nah, mengenai bagaimana ketika seseorang dikarenakan ada halangan kemudian dia beriktikaf di rumah gitu ya. Nah, ini beberapa ulama mazhab ada perbedaan pendapat mengenai hal ini ya. Ya, kalau Imam Abu Hanifah ya, beliau berpendapat bahwasanya sah ya bagi wanita itu untuk beriktikaf di masjid rumahnya. Jadi ada istilah Masjid Al-Bait. Jadi ada masjid atau satu tempat, satu ruangan yang disediakan sebagai tempat sholat di rumah. Jadi, khusus ada ruangan untuk sholat, di sana dia beriktikaf. Nah, itu diperbolehkan. Sementara bagi laki-laki tidak diperbolehkan, ya, karena mereka diwajibkan untuk sholat di masjid. Jadi iktikafnya pun di masjid seperti itu. Nah, senada dengan ini, qaul qadim dari Imam Asy-Syafi'i pun berpendapat demikian ya. Dan sebagian ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i juga memperbolehkan beriktikaf di masjid di rumah ya bagi laki-laki dan perempuan. Jadi memang ada beberapa perbedaan pendapat. Sementara oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan qaul jadid dari Imam Syafi'i yang berpendangan tidak sah ya iktikaf di rumah karena tempat tersebut bukanlah masjid secara hakiki, jadi sama saja dengan tempat yang lain, sehingga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan di rumah seperti itu. Nah, jika kita melihat pendapat dari Mufti Silsilah, ya, ada juga ditanya jawab mengenai itikaf ini pada beliau dan ditanyakan apakah bisa kita melaksanakan itikaf ini di rumah. Beliau menyampaikan bahwasanya memang ya utamanya itikaf ini dilaksanakan itu ya di masjid sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sunnah dari Rasulullah dan keluarga beliau, istri-istri, juga para sahabat itu ya di masjid. Karena kalau memang diperbolehkan di rumah atau utamanya di rumah, ya istri-istri beliau tidak mungkin biasa membuat tenda ya di masjid untuk itikaf. Ya di rumah saja kalau seperti itu. Nah, tetapi juga beliau menyampaikan kita tidak bisa melarang seseorang misalnya hendak membuat satu tempat di rumahnya, kemudian dari sana dia beribadah, ya
seperti itikaf ya, benar-benar setelah memisahkan diri dari keluarga dan selama 10 hari di bulan Ramadan dia memperbanyak ibadahnya di sana, yaitu diperbolehkan, tetapi tidak sesuai atau tidak sama dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya jelas itikaf itu dilaksanakan di masjid, ya, sesuai dengan pengertiannya dari itikaf itu sendiri. Dan perjuangannya di saat perbedaannya dengan hanya istilahnya menginap di rumah. Seperti itu, Pak Nur. Baik, jazakumullah kepada Pak Maulana Syihab yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan dari iktikaf itu. Apakah dia di masjid atau di rumah. Ternyata untuk kaum laki-laki memang tidak disunahkan untuk melakukannya sekalipun di rumah. Tetapi lebih bagus di masjid. Ya walaupun kalau ada yang berkeras hati untuk melakukan hal itu, kita pun tidak diizinkan juga untuk melarang ya, seperti nasihat dari Mufti Silsilah. Namun bagi ibu-ibu diizinkan untuk melakukan iktikaf itu di rumah, tetapi dengan catatan ya tadi dari Imam Mazhab bahwa tempatnya itu adalah tempat yang memang khusus dia pergunakan sehari-hari untuk melakukan ibadah sholat. Jadi ada tempat yang khusus memang dari antara bangunan rumahnya itu. Nah, ini menambah wawasan bagi kita semua, para pemirsa, untuk akhirnya kita harus memilih ya mana yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para keluarga beliau daripada kita mengambil suatu jalan yang tidak ada sunnah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Baik para mubalik dan juga para pemirsa semua, dengan jawaban terakhir dari Maulana Syihab tadi, telah usailah episode kita pada pagi hari ini. Insya Allah jawaban dari para mubalik tadi akan menambah senantiasa wawasan bagi kita semua yang menyimak. Karena persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan yang cukup khas ya, yang sangat khusus pembahasannya. Maka dari itu saya berharap kepada para Ahmadi untuk senantiasa ikut menyimak daras Ramadan dan juga sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan keagamaan lainnya. Nah, dengan berakhirnya ini saya Anom Tulus Manembah dan juga kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semuanya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.